Pernahkah kamu sadar kalau suara tangisan di rumah hantu Darmo itu bukan berasal dari satu sosok, melainkan puluhan nyawa yang memohon untuk dilepaskan? Selamat malam, para pencari kebenaran di balik tabir kegelapan. Malam ini, kita akan melangkah menyusuri jalanan Surabaya yang dingin, menuju sebuah monumen keserakahan manusia yang kini hanya tersisa sebagai puing-puing kutukan. Rumah Darmo, sebuah nama yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok raksasa yang perlahan lapuk dimakan waktu itu? Mari kita kuak tragedi berdarah yang membuat jeritan di sana tak pernah sudi untuk diam. Puluhan tahun silam, rumah ini bukanlah sarang makhluk astral, melainkan istana megah milik sebuah keluarga paling terpandang. Harta mereka seolah tak ada habisnya. Emas dan kemewahan mengalir deras bagai mata air yang tak pernah kering. Namun, di balik senyum kaku keluarga tersebut, tersembunyi sebuah rahasia kelam. Harta itu bukanlah hasil keringat dan kerja keras semata. Ada campur tangan entitas gelap. Sebuah perjanjian pesugihan telah disepakati. Darah dan jiwa menjadi mata uang yang harus disetorkan secara berkala demi mempertahankan tahta kekayaan yang fana. Kekayaan yang pada akhirnya akan menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari sekadar nyawa. Di dalam salah satu kamar rahasia yang selalu terkunci rapat, ritual-ritual mengerikan dilakukan di bawah naungan malam yang buta. Perjanjian iblis tidak pernah mengenal kata toleransi. Mereka meminta tumbal manusia. Awalnya, tumbal itu dicari dari luar. Jiwa-jiwa tak berdosa yang dikorbankan demi tumpukan emas. Tetapi rasa lapar entitas iblis itu semakin lama semakin membesar. Tak lagi puas dengan sekadar darah orang asing. Ia mulai menuntut darah dari garis keturunan keluarga itu sendiri. Ketakutan yang amat sangat mulai merayapi hati sang tuan rumah, menyadari bahwa kontrak ini telah berubah menjadi jerat kematian bagi keluarga yang sangat ia cintai. Dikuasai oleh teror dan rasa penyesalan yang terlambat, keluarga tersebut memutuskan untuk melarikan diri. Membawa seluruh harta yang bisa diangkut, mereka menyewa sebuah kapal, berharap lautan luas dapat menghapus jejak mereka dari kejaran iblis pesugihan. Sayangnya, mereka lupa kontrak darah tidak bisa dibatalkan hanya dengan berpindah benua. Di tengah pelarian, badai tak wajar menghantam kapal mereka. Lautan seolah membuka mulutnya yang hitam kelam, menelan seluruh anggota keluarga itu ke dasar samudra. Tidak ada satupun yang selamat. Raga mereka hancur di dasar laut, tetapi jiwa mereka ditarik kembali secara paksa ke rumah terkutuk di Darmo. Tragedi tenggelamnya kapal itu bukanlah akhir, melainkan awal dari siksaan abadi.
Jiwa keluarga tersebut beserta para pekerja yang tidak tahu apa-apa namun ikut terbunuh dalam kutukan, kembali ditarik ke rumah itu. Rumah Darmo bukan lagi sekadar bangunan kosong. Ia telah menjelma menjadi penjara spiritual. Kutukan pesugihan mengikat mereka di sana, memaksa mereka mengulang detik-detik kematian dan ketakutan itu setiap malam. Tangisan yang sering didengar oleh warga sekitar bukanlah sekadar ulah usil makhluk halus biasa. Itu adalah jeritan keputusasaan dari puluhan jiwa yang terbelenggu rantai gaib, disiksa tanpa henti oleh iblis yang menagih janji. Seringkali warga menyebut suara lengkingan di malam hari itu sebagai suara kuntilanak. Mereka tidak sepenuhnya salah, namun kebenarannya jauh lebih tragis. Entitas yang menjelma menjadi sosok wanita berbaju putih itu adalah representasi dari kepedihan para korban tumbal dan jiwa wanita yang tersiksa. Tangisan itu panjang, menyayat hati, bergema menembus dinginnya angin malam Surabaya. Jika kamu mendengarkan dengan seksama, nada tangisan itu bukanlah tawa untuk menakut-nakuti, melainkan rintihan panjang yang merintih kesakitan. Mereka berteriak, memohon bantuan kepada siapa saja yang hidup, agar melepaskan mereka dari siksaan sang penguasa kegelapan yang terus mengoyak batin mereka. Di era modern ini, rumah hantu Darmo telah menjadi magnet bagi mereka yang haus akan adrenalin. Para pemuda dan pengeksplorasi malam datang dengan kesombongan. Mereka menantang kegelapan, meremehkan apa yang bersembunyi di balik puing-puing berdebu. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah kaki mereka di sana seolah menaburkan garam di atas luka jiwa-jiwa yang tersiksa. Dan lebih parah lagi, kehadiran manusia hidup justru memancing sang iblis penjaga pesugihan untuk bangkit dari tidurnya. Iblis itu masih di sana, mengawasi di balik bayang-bayang, menunggu mangsa baru yang dengan sukarela menyerahkan jiwa mereka ke dalam perangkap. Tragedi Darmo adalah sebuah pengingat kelam tentang harga yang harus dibayar atas sebuah keserakahan yang melampaui batas kodrat manusia. Perjanjian dengan kegelapan tidak pernah menawarkan kemenangan sejati. Ia hanya meminjamkan kemewahan sesaat untuk ditukar dengan penderitaan yang kekal abadi. Kini rumah itu berdiri membisu dalam kehancuran, menjadi monumen kutukan pesugihan yang akan terus berdenyut dalam keheningan. Jadi, jika suatu malam kau melewati jalan raya Darmo yang sunyi dan telingamu menangkap sayup-sayup suara tangisan wanita, jangan pernah merespons, jangan melihat ke belakang, karena tangisan itu mungkin bukan sekadar suara, melainkan ajakan gaib